Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini aktif mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PDI Perjuangan. Mulai dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, lalu ada penggeledahan kantor dan rumah wali kota Semarang, dan terakhir adalah penggeledahan rumah anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Herman Heri. Ya, apa benar KPK sedang membidik kader Banteng tersebut? Jurnalis Metro TV Reva Waluko akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Reva, dalam sebulan ini sedikitnya 3 kader PDIP yang berurusan dengan KPK. Kenapa KPK intens sekali begitu mengusut kasus-kasus yang berkaitan dengan para kader PDIP tersebut? Baik Zivia dan juga Reza, dapat disampaikan jika misalkan kita menelisik lebih lanjut terkait dengan intensitas dari KPK dalam menguak adanya kasus rasuah yang menimpa beberapa anggota PDIP ini, dapat disampaikan dari pernyataan juru bicara KPK yaitu Tessa Mardhika Sugiarto pada tanggal 23 Juli lalu, yang dimana ia menampik bahwa sebenarnya pihak KPK itu tidak memiliki ataupun menargetkan partai tertentu di dalam penuntasan kasus yang sedang diberlangsungkan pada 1 bulan terakhir ini. Selain itu, pihak KPK juga memastikan bahwa tidak ada unsur muatan politis dan setiap kasus yang sedang ditelisik pada saat ini merupakan murni dari adanya penargetan yang dilakukan oleh pihak KPK kepada oknum yang merugikan keuangan negara. Jika misalkan kita lihat dari kasus yang sedang berjalan selama 1 bulan kebelakang ini, Reza dan juga Zilvia, memang ada sebanyak 3 anggota Partai Banteng Merah yang telah terafiliasi ataupun diduga terjerat dalam kasus tersebut. Yang pertama, ini adalah Hasto Kristianto yang merupakan sekretaris jenderal dari PDIP, yang dimana Hasto Kristianto ini sempat dipanggil oleh KPK terkait dengan adanya 2 kasus. Yang pertama, itu adalah kasusnya terkait dengan DJKA atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan adanya dugaan pengadaan ataupun perawatan rel kereta api yang berada di lingkungan DJKA. Kemudian yang kedua itu diduga Hasto Kristianto ternyata mengetahui tempat di mana Harun Masiku itu berada, dan Harun Masiku itu merupakan seorang tersangka yang sudah ditersangkakan oleh KPK pada tahun 2020 terkait dengan adanya kasus penyuapan ex-anggota KPU Wahyu Setiawan dalam rangka untuk memuluskan proses pergantian antar waktu anggota DPR dari fraksi PDIP. Kita mengetahui selanjutnya ada orang kedua, yaitu Herman Heri yang merupakan anggota DPR Komisi 7, di mana Heri ini ternyata terjerat kasus korupsi distribusi bansos Kemensos sebesar 1 juta paket, dan diduga Herman ini juga merupakan rekan bisnis dari Juliari Batubara, di mana pada waktu itu Juliari Batubara ini berperan sebagai seorang menteri sosial yang menjadi terpidana dari kasus korupsi bansos, dan secara kebetulan ternyata Juliari Batubara ini merupakan kader dari partai yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada Hefearita Gunarti Rahayu atau yang akrab disapa dengan Mbak Ita. Mbak Ita sendiri ini merupakan wali kota Semarang yang terhitung sudah aktif sejak tanggal 30 Januari di tahun 2023 yang lalu. Namun sayangnya ternyata kantor Mbak Ita ini harus digeledah oleh pihak KPK pada tanggal 17 Juli yang lalu karena Mbak Ita ini disinyalir diduga terjerat dalam 3 kasus, yaitu yang pertama pengadaan barang dan juga jasa Pemkot Semarang pada periode 2023 hingga 2024. Kemudian adanya kasus pemerasan PNS melalui insentif pemungutan pajak dan juga retribusi, serta dugaan kasus yang ketiga yaitu penerimaan gratifikasi di tahun 2023 dan 2024. Kami saat ini masih mencari tahu informasi terkait dengan adanya kasus yang menimpa 3 anggota kader partai PDIP ini, dan tentunya kita akan saksikan bersama dan menelisik lebih lanjut terkait dengan pernyataan sikap dari KPK dengan adanya kasus yang sedang dikuak selama sebulan ini. Demikian. Baik, Reva, satu lagi dalam kasus Pemkot Semarang, KPK mengatakan sudah ada 4 nama ini. Tapi kenapa nama-nama tersebut belum diumumkan sebagai tersangka? Baik Zilvia, jika memang dilihat dari proses penyidikan yang sedang dijalani, memang pihak KPK ini belum mau untuk menguak 4 nama yang sudah dijadikan tersangka dari Pemkot Semarang dikarenakan proses penyidikan ini masih berjalan lebih lanjut. Biasanya pihak KPK itu sendiri akan mengungkap nama para tersangka itu berbarengan dengan penahanan, sehingga sampai sekarang kami juga masih menantikan tanggal berapa pastinya penahanan ataupun penguakan dari 4 nama tersangka ini akan dilakukan. Namun seperti yang saya sempat sebutkan mengenai kasus yang terafiliasi dengan diduga oleh Mbak Ita ini, itu
Jika misalkan dilihat dari proses penyidikan yang sedang berlangsung, KPK memang sudah menggeledah Balai Kota Semarang selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 17 Juli yang kemarin. Dan ada sebanyak 2 alat bukti yang sudah disita, termasuk dari dokumen yang terdapat di komputer terkait dengan adanya perubahan APBD Pemkot Semarang, beserta dengan 1 smartphone yang terkait. KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap 4 orang yang disinyalir terkait atau terafiliasi dengan adanya kasus ini, yang dimana itu terdiri dari 2 orang penyelenggara negara dan juga 2 orang dari swasta. Lagi-lagi juru bicara KPK, yaitu Tessa Mardika Sugiarto, itu belum menyatakan kapan tepatnya akan melakukan pemanggilan kepada Mbak Ita terkait dengan kasus yang telah terjadi selama 1 bulan belakang ini. Adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK ini juga telah mendapatkan respon langsung dari Mbak Ita pada hari kemarin, dan Mbak Ita mengaku akan melakukan kooperatif, maksud kami bersikap kooperatif dan juga mengikuti prosedur yang sedang dijalankan oleh pihak KPK. Untuk sekarang, Oke, baik kalau begitu terima kasih atas informasi Anda Reva Waluko melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.